Kita Ibu, masuk ke materi ya. maaf Bu, Agnia hadir Bu. Oh, haknya hadir. Baru masuk ya, baru join. Iya, iya Bu, maaf ya Bu. Ya, berarti hadir Makasih semua. Bu. Berarti hadir semua ya. Alhamdulillah, jadi lengkap. Ya, sudah muncul kan? Ini slide-nya. Sudah Ibu. Ya, jadi eh, ini materi mas dari awal ini semua nyambung ya. Jadi apa yang sudah dipelajari ya masih dipakai ya sampai ke materi berikutnya. Nah, jadi sebelum kita bahas ya tentang Poba Acak, ya judul utamanya sih Poba Acak. Jadi Poba Acak dan sebaran peluang ya. Jadi eh, pertama kita bahas dulu tentang Poba Acaknya, lalu nanti tentang sebaran peluangnya. Poba Acak di sini bentar, ini coba saya coba direkod dulu deh. Recording in progress. Ya. Mungkin nanti diperlukan ya rekamannya nanti saya coba. Jadi kalau saya share di kemarin bisa dibukakan ya yang pernah direkam. Bisa Ada Bu, yang pernah coba bisa cek Bu. ya. Tapi saya sengaja buatnya apa uploadnya di unlisted jadi nggak akan jadi hanya yang punya link aja ya. Maksudnya tidak unlisted itu apa ya? Ya tidak muncul di kalau di search mungkin nggak akan muncul gitu kalau di search. Ya tapi kalau dari link bisa. Ya Puba Acak dari terjemahannya ya kalau bahasa Inggrisnya itu Puba itu kan apa variabel ya. Acaknya random. Jadi random variabel. Bukan variabel random ya kalau bahasa Indonesia Puba Acak random variabel. Atau bisa juga dikatakan di sini sebagai variabel stokastik ya. Jadi sesuatu yang tidak tentu gitu. Stokastik itu em, bisa dimaknai ya berubah gitu ya, tidak tentu. Lawannya itu, lawan katanya stokastik itu deterministik. Deterministik itu tertentu ya. Jadi variabel yang ya sama ya sifatnya acak gitu ya. Nah, jadi puba acak di sini eh, dikatakan sebagai suatu fungsi ya. Fungsi yang kalau fungsi itu seperti yang kita ingat kan fungsi itu kan dia memetakan atau memasangkan atau menghubungkan apa bahasanya bisa apa aja ya. Memasangkan, menghubungkan atau memetakan bisa digunakan eh, dari anggota himpunan biasanya himpunan domain, himpunan asal gitu ya ke himpunan kodomainnya atau himpunan kawannya ya. Biasanya fungsi kan begitu. Jadi sejak SMP juga kita sudah membahas tentang fungsi. Sebelum membahas fungsi, diawali dengan membahas relasi. Relasi dan fungsi, biasanya gitu ya. Judul materinya itu ya, judul babnya biasanya relasi dan fungsi. Fungsi diartikan di sini sebagai suatu relasi yang khusus ya. Jadi setiap fungsi itu sudah pasti suatu relasi ya. Tapi kalau relasi belum tentu dia adalah fungsi. Pe- Perbedaan utamanya terletak di mana ada yang masih ingat nggak antara relasi dengan fungsi? Ada yang masih ingat? Tidak? Apa? SMP? Udah lama. Mestinya harus ingat ya. Ada, pokoknya
kuncinya tuh ada di mana gitu ya. Letak perbedaannya itu. Gak usah membayangkan fungsi yang sudah dalam bentuk kalimat matematis gitu ya. Tuh. Jadi sederhananya gini aja. Kalau mau mengingat relasi ya, kita pakai ya dulu SMP itu kan memang sudah ya ada lah relasi atau fungsi yang dinyatakan dalam kalimat matematika gitu ya. Tapi biasanya suka diberikan dalam contoh eh, contoh sehari-hari gitu ya. Contoh realnya biar lebih tidak terlalu abstrak gitu ya. Bisa membayangkan seperti apa relasi. Ya, jadi kalau punya apa namanya? Punya himpunan di sini ya, himpunan asal, kemudian himpunan kawannya, ya ini domain, kemudian ini kodomainnya. Jadi memetakan setiap anggota yang di sini ya ke daerah yang ada di kodomain. Paling mudah itu kalau contoh sederhananya, misalkan domainnya itu berisi nama-nama siswa gitu ya, nama-nama siswa, kemudian kodomainnya misalkan hobi gitu ya. Nah, biasanya setiap orang tuh punya hobi lebih dari satu kan. Si A hobinya misalkan olahraga, tapi juga senang apa misalkan melukis, ya, menggambar. Atau juga adalah tiga misalkan baca buku juga hobi gitu ya. Jadi banyak hobinya. Saya seperti itu atau relasinya ada satu siswa B relasinya apa hobinya tidak punya hobi. Jadi hobinya tidak punya hobi gitu ya. Tapi maksudnya hobinya ada ya tuh hobinya tidak punya hobi bisa misalkan begitu ya. Tapi pada intinya harus memiliki kawan gitu ya. Harus mempunyai pasangan di daerah kawannya ya. Itu kan relasi. Tapi kalau misalkan relasi itu harus dijadikan fungsi, harus ada pembatasan ya. Jadi setiap siswa hanya boleh punya satu hobi gitu ya. Nah, itu kalau sudah dibatasi seperti itu, maka itu sudah jadi fungsi. Jadi sederhana aja mengingatnya, nggak usah rumit-rumit harus membayangkan seperti apa ya fungsi dalam fungsi apa Kak, matematikanya gitu ya, rumit, nggak usah. Jadi kalau misalkan seperti ini ya kondisinya, nah ini bukan fungsi ini ya, ini korelasi ya. Jadi satu siswa punya dua hobi. Nah ini yang nggak boleh kalau fungsi. Tapi kalau seperti ini ya, ada siswa lain yang punya hobi yang sama, si B punya hobi yang sama dengan A ya nggak masalah gitu ya, tidak masalah. Hobinya sama nggak apa-apa. Ya yang penting dia punya pasangan di daerah apa di himpunan kodomainnya. Nah yang nggak boleh juga kalau fungsi, nah ini ada satu anggota di sini yang nggak punya hobi, nggak boleh nggak ada pasangannya ini nggak boleh juga. Yang penting ada pasangannya, walaupun di sini ditulis tidak punya hobi gitu ya. Nah ini nggak apa-apa. Yang penting ada pasangannya tidak punya hobi gitu. Ya intinya sih harus ada pasangan kalau relasi dan fungsi itu ya, relasi atau fungsi. Ya jadi tadi sudah paham kan ya kuncinya ada di mana perbedaan antara relasi dengan fungsi ya. Nah ini relasi fungsi eh, bedanya lupa. Terus jenis-jenis fungsi gimana? Jangan-jangan lupa juga nih. Ada yang masih ingat nggak? Saya waktu itu sudah ditanyakan ya rasanya ya. Fungsi apa aja? Iya rasanya sudah saya tanyakan. Masih ingat nggak? Waktu itu apa injektif, subjektif, bijektif ya? Sudah coba dicek? Sudah coba dicek? Tidak bedanya apa?
Ini pada ngantuk ya ini siang-siang ya. Saya kasih contoh deh. Ini fungsi apa? Injektif, subjektif, atau bijektif? Fungsi apa ini? Subjektif. Fungsi subjektif. Kenapa fungsi subjektif? Kata Diana apa? Subjektif ya. Benar? Ya, itu subjektif ya. Jadi kalau subjektif itu ya saya juga punya kunci untuk mengingat ya. Tadi kan kunci mengingat relasi dan fungsi tadi dari hobi gitu ya. Kunci untuk mengingat membedakan antara injektif, subjektif, dan bijektif. Biasanya saya pakai itu paling sedikit satu. Jadi kalau injektif itu paling banyak satu. Nah ini kalau bijektif tepat satu ya. Apa maksudnya? Paling banyak satu, paling sedikit satu, tepat satu. Tepat satu kan bijektif tahu ya, korespondensi satu-satu itu domain dan kodomain harus sama ya. Jadi jumlahnya sama dan masing-masing tepat satu gitu ya. Dipasangkan tepat satu. Jadi kalau subjektif paling sedikit satu. Jadi kita melihatnya itu di daerah domainnya ya. Kalau daerah domain kan tadi harus habis ya. Jadi setiap anggota yang ada di domain itu semua harus ada pasangan. Tapi kalau kodomain tidak mesti habis ya. Karena di daerah kawan itu ada yang disebut dengan range ya atau daerah hasil. Jadi ada sebagian titik di daerah kawan yang tidak punya pasangan nggak apa-apa dari domainnya gitu ya. Jadi tidak semua daerah kawan itu menjadi daerah hasil bagi domainnya ya. Jadi kalau subjektif dikatakan paling sedikit satu, coba lihat di kodomainnya. Nah, apakah ini dipenuhi dari contoh yang digambarkan paling sedikit satu gitu ya. Paling sedikit punya satu pasangnya. Ini nggak kebagian nih, nggak ada pasangannya gitu ya. Eh, berarti salah ini. Berarti ini kalau nggak ada pasangannya, nah ini bukan subjektif, bukan injektif. Ya, berarti tadi salah nih. Kalau paling sedikit satu, ini harusnya tidak boleh ada ini. Nah, ini tidak boleh ada ya. Nah, ini baru subjektif. Kalau subjektif paling sedikit satu, jadi nggak boleh ada titik di daerah kodomain yang nggak punya kawan. Ya, karena kalau nggak punya kawan berarti dia nol. Nol, berarti yang paling sedikit satunya tidak terpenuhi ya. Ini kan dia punya satu pasang nih, dia punya dua nggak apa-apa karena paling sedikit boleh satu. Dua, dia ada pasangan dua ke sini nggak apa-apa. Tadi kalau ada satu di situ nggak boleh ya. Jadi kalau di sini ada satu titik lagi di kodomainnya yang nggak punya pasangan ini bukan subjektif namanya. Tapi apakah dia injektif? Injektif nggak juga ya. Injektif paling banyak satu. Ya, jadi kalau injektif itu paling banyak. Nah, kalau injektif paling banyak satu. Berarti artinya di sini hilang. Ya,
Nah, di sini harus domain harus habis ya. Kalau domain, eh, kok jadi hilang semua? Nah, kalau injektif itu begini. Nah, jadi domain itu harus ada pasangannya, harus habis. Jadi kalau ini ada lagi di sini seperti ini. Nah, kalaupun ada satu lagi di sini nggak masalah ya. Karena tadi apa paling banyak satu. Atau misalkan yang ini panahnya ke sini nggak apa-apa. Ada satu yang di sini nggak kebagian nggak masalah. Karena paling banyak satu. Jadi kalau nol nggak punya pasangan berarti boleh ya. Ini injektif. Kalau surjektif tadi kalau misalkan ada tambahan lagi satu di sini surjektif ada satu titik lagi kemudian dipasangkan ke sini ini baru jadi subjektif tapi ini nggak boleh ada ini ya ini nggak boleh ada yang di sini harus hilang ya jadi kalau subjektif harus habis ya kodoma ini harus habis. Nah ini jadi subjektif sekarang ya. Nah ini yang tadi kalau ada tambahan satu lagi di sini injektif bukan subjektif bukan ya ada satu yang nggak punya pasangan bilang injektif bukan kenapa karena ada yang dipasangkan dua ke sini kan bukan injektif ya. Subjektif bukan juga. Kenapa? Karena ada satu yang bukan pasangan. Ya nggak masalah ya. Jadi fungsi bisa juga yang bukan injektif, bukan subjektif, juga pasti bukan. Jadi kalau bijektif itu sudah pasti subjektif dan injektif. Ya, pasti dia bijektif. Kalau subjektif iya, injektif iya, maka dia bijektif. Tapi kalau dia tidak subjektif, tidak injektif, sudah pasti juga bukan bijektif. Ya, jadi tadi kita punya cara-cara untuk mengingat yang mudah ya mengenai fungsi. Jadi kalau nanti ditanyakan ya siapapun yang bertanya kita bisa menjelaskan gitu ya. Nah, jadi ubah acak kita di sini adalah fungsi ya. Fungsi ya sebenarnya nggak dipermasalahkan sih nanti ya, apakah fungsi injektif, bijektif atau enggak. Kita nggak ke sana fokusnya ya. Intinya kita membuat fungsi yang menghubungkan suatu himpunan domainnya adalah ruang contoh ke kodomainnya apa? Bilangan real ya. Secara umum ini adalah bilangan real ya. Yang disebut sebagai puba acak. Jadi puba acak itu fungsi ya, fungsi yang memetakan. Jadi hubungannya ini relasinya ini ya, mau dikatakan relasi ya dikatakan relasi juga boleh karena fungsi itu adalah relasi ya. Relasi yang menghubungkan anggota dalam ruang contoh ke bilangan real. Ini kita sudah sampai ke contoh ya minggu yang lalu ya, atau 2 minggu yang lalu. Saya lupa. Sudah masuk ke sini belum? Coba diingat-ingat. Ini kalau udah 2 minggu, khawatir lupa juga. Nggak ada yang ingat ya? Ya, ya sudah anggap saja belum lah ya. Oke, kita punya contoh melemparkan koin 2 kali. Apa ruang contohnya? A A A G G A G G bukan. Ada berapa berarti? Ada 4. Ada 4. Ya, itu ya ruang contohnya betul ya. Ada 4. Nah, sekarang kalau dimisalkan ini kan pembacaknya, misalkan didefinisikan ya. Definisikannya biasanya diberikan ya dalam soalnya pasti dinyatakan.
Pubacaknya mendefinisikan apa? Ya, kita lihat. Misalkan di sini pubacaknya menyatakan ya banyaknya angka yang dapat muncul. Ya, banyaknya angka maksudnya eh, angka sisi angka maksudnya ya, bukan sisi angka yang dapat muncul dari melemparkan dua kali itu tadi ya. Jadi kalau kita buat tabel dari masing-masing anggota ruang contoh tadi ya. Jadi kalau yang AA itu berarti dia banyaknya angka ada dua gitu ya. Angka-angka dua kali munculnya gitu kan. Yang AG muncul angkanya satu kali. Yang GA muncul angkanya satu kali dan yang GG muncul angkanya nol. Ya, tidak ada angkanya. Nah, tapi kalau kita misalkan buat dalam, ini kan dalam bentuk tabel ya. Kalau dalam bentuk fungsinya, ya jadi ini ruang contohnya S gitu ya. Jadi di sini ada S-nya ada AA, AG, GA, dan GG. Nah, kita biasanya menyatakan di sini nilai X-nya cukup 2, 1, 0 saja ya. Jadi nanti yang AA dipetakan kedua, dipasangkan kedua, yang AG ke 1, GA ke 1, dan GG ke 0. Ya. Nah, jadi ini fungsi apa nih namanya nih kalau seperti ini? Subjektif, Bu. Nah, ini baru surjektif ya. Jadi semua kodomainnya habis dan tadi paling sedikit satu gitu ya. Jadi walaupun satu nilai satu di sini ada dua yang dipasangkan ke satu gitu ya. Kalau untuk subjektif berarti boleh ya. Nah, itu kalau ini berarti ini adalah fungsi pembaca ya, pembacaknya. Nah, ini contoh pertama ya. Contoh berikutnya eh ini ceritanya lain lagi ya. Ceritanya ada suatu berupa observasi ya. Ini hanya melakukan pencatatan saja ya, pemeriksaan. Memeriksa hasil produksi ya. Dan diberikan kode gitu ya. Kalau kita memeriksa hasil kode, memeriksa hasil produksi, kita cek hasil produk pertama, cek cacat atau tidak gitu. Yang cacat dikasih kode C, yang tidak dikasih tidak cacat dikasih kode T misalkan ya. Nah, misalkan kita melakukan pencatatan, maka hasil catatannya nanti kita berupa apa gitu ya. Nah, di sini diminta mencatat ya tabelnya itu dari hasil produksi tadi. Jadi setiap pengecekan nyatakan bilangannya itu nanti puba acaknya itu sebagai jumlah produk ketika ditemukannya produk yang cacat. Ketika ditemukannya produk yang cacat. Jadi artinya gini, ketika kita mengecek barang pertama, kalau tidak cacat ya kita tidak ya kita tulis T gitu ya. Tapi kita lanjut sampai ketemu yang cacat gitu ya. Jadi kalau kita ketemu yang cacat berarti baru kita catat jumlahnya gitu ya. Jadi nanti hasilnya berupanya seperti ini tabelnya. Jadi pencatatan kita itu sampai ketemu produk yang cacat. Jadi kalau satu barang cacat, berarti baru kita tulis. Kalau tidak, ya berarti kita lanjut ngambil cek lagi berikutnya gitu ya. Jadi kalau barang pertama cacat, kita tulis X-nya 1. Ya, artinya jumlah produknya ketika ditemukan produk yang cacat adalah 1. TC artinya jumlah produknya ada 2, gitu ya. Sampai ketemu yang cacatnya, yang kedua itu, gitu ya. Jadi makanya ini mungkin maknanya kalimatnya jadi harus dipahami jumlah produknya gitu ya, jumlah produknya bukan jumlah yang cacatnya gitu ya, tapi jumlah produknya ketika ditemukannya produk yang cacat di akhirnya gitu ya, di akhirnya itu dalam tanda kurung tidak dituliskannya.
Dan seterusnya, berarti ini daftarnya belum selesai ya, karena bisa 4, 5, dan seterusnya ya. Mungkin 100 atau 1000 sampai, ya tergantung berapa banyak hasil produksinya. Ya, tapi polanya kan sudah terbaca ya, berarti nanti berikutnya kan ada T, 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 C gitu ya. T-nya 3, C-nya 1, berarti X-nya 4. Ya. Ya, ini hanya, eh, ini baru menuliskan saja ya, baru menuliskan contoh-contoh dari Purba Acak. Dan satu lagi terakhir ini adalah contoh Purba Acak yang menyatakan ini apa, eksperimennya, eksperimennya, ya intinya mencatat lamanya waktu menunggu ya dalam jam. Ini observasi juga sebenarnya, bukan eksperimen, observasi, mengecek suatu radar ya yang mendeteksi benda asing. Nah ini juga kan acak ya, artinya random gitu. Kita nggak tahu berapa lama menunggunya radar. Mungkin 1 jam gitu ya, mungkin setengah jam, mungkin 1/4 jam gitu ya, atau mungkin ya entahlah gitu ya. Tapi intinya bilangan yang menyatakan jam itu kita tidak bisa menuliskan dalam 1 jam, 2 jam. Jadi bukan bilangan bulat gitu. Intinya apa jamnya itu pokoknya nilainya ya lebih dari nol gitu ya. Kita tidak bisa menyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Jadi dalam bentuk biasanya interval gitu ya. Biasanya kalau interval artinya gini, mungkin menunggunya antara 1 sampai 2 jam gitu ya. Ada berapa banyak. Nah, antara 1 sampai 2 jam kan kita nggak tahu apakah 1 jam lebih 10 menit, apakah 1 jam. Ya, intinya bukan dalam bentuk bilangan bulat, tapi kita menuliskan dalam selang. Nah, jadi dari contoh ketiga contoh tadi kita bisa membedakan dari jenis bilangannya, ya, menuliskan bilangannya itu. Kalau bilangannya yang nomor 1 dan 2, contohnya itu kan bilangan bulat ya. Bilangan bulat artinya kita tuliskan dalam bilangan bulat positif tepatnya, karena nggak boleh negatif kan. Eh, Bukan nggak boleh negatif. Ya tidak mungkin juga negatif ya. Biasanya kemunculan angka banyaknya sesuatu kan nggak mungkin. Di sini di- dipastikan positif ya. Banyaknya barang juga ya, nggak mungkin banyaknya barang negatif gitu kan. Nah, jadi kecuali kalau misalkan ya tergantung lah. Kalau jam juga sama, nggak bisa positif, nggak bisa negatif ya, tergantung ininya, observasinya. Mungkin saja negatif ya, kalau misalkan mengukur suhu, nah mungkin aja bisa seperti itu ya, ada negatif. Tapi intinya kalau bilangan bulat, dia merupakan pembaca diskret. Kalau yang tidak apa namanya tidak bisa dinyatakan oleh bilangan bulat, bilangan real yang memuat pecahan gitu ya, mau bisa memuat bilangan desimal, nah itu dia disebutnya pembaca kontinu. Nah, jadi sekarang kalau kita sudah bisa membedakan mana yang pembaca diskret dan kontinu, nanti selanjutnya membahas sebaran peluang, kita akan bedakan pembahasannya gitu ya. Jadi kalau pembaca diskret, maka sebaran peluangnya juga nanti akan dikatakan sebagai sebaran peluang diskret. Ya, nanti kita jadi bahasanya juga dipisahkan. Ya. Nah, sebaran peluang diskret ini juga fungsi juga. Jadi kita membahas dua fungsi. Yang fungsi pertama tadi sebelumnya adalah fungsi puba acak ya. Puba acak adalah fungsi. Sekarang sebaran peluang fungsi juga gitu ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke puba acak yang tadi ya, puba acak memasangkan apa? Memasangkan anggota dari ruang contoh ke bilangan real ya.
S ini ruang sampel tadi ya. Ini fungsi pembacak, X besar. Nah, maka fungsi ini pembacak. Fungsi peluang itu memetakan dari X ya ke fx gitu ya. Ya, di sini X, misalkan di sini apa namanya ya? Misalkan A gitu ya. Petakan ke X, maka X petakan ke suatu nilai ya. Nah, ini adalah fungsi peluang atau sebaran peluang. Ya, jadi eh, bisa dibayangkan ya. Jadi kita punya dua fungsi sebenarnya. Jadi kita membahas dua fungsi yang saling berkelanjutan ya. Istilahnya apa? Komposisi ya. Jadi dari fungsi pembacak nanti dilanjutkan mencari fungsi peluangnya atau sebaran peluangnya. Nah, di sini sebaran peluang itu memiliki tiga kondisi yang harus terpenuhi ya. Pertama, fx-nya, fungsi peluangnya itu ya, itu harus positif ya, karena peluang tidak mungkin negatif. Dan jumlah totalnya, jumlah total dari fungsi peluang adalah satu. Ya, itu sudah kita ketahui ya. Jadi kalau karena awalnya kan dari ruang contoh ya, ruang contoh kita sudah pernah bahas semua apa namanya totalnya itu total peluangnya adalah satu. Jadi fungsi peluangnya juga sama ya, karena melanjutkan dari ruang contoh. Dan yang ketiga ini hanya notasi saja ya, yang menyatakan bahwa fx itu artinya adalah menyatakan peluang ketika perubahan acaknya sama dengan x nilai tertentu ya. Jadi notasinya dulu yang perlu diperhatikan ya. Nanti kalau contohnya sih tergantung soalnya ya. Nah, kita lihat contohnya. Nih, langsung ada contohnya. Atau contoh yang tadi dulu yang mungkin tadi kan kita punya apa? Eh, apa tadi? Yang koin tadi ya. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar itu kan tadi dipetakan ke apa tadi? Angka-angka kedua ya. Yang angka gambar ke satu kan? Yang gambar-gambar ke nol. Nah, ini kalau kita lanjutkan membuat fungsi peluangnya, ini kan fungsi pengubah acaknya. Nah, maka nilai fx-nya yang dua itu kemana? Satu kemana, nol kemana ya? Nah, perhatikan. Nah, kita kembali ke ruang contoh ya. Di sini kan ruang contohnya ada empat. Maka masing-masing kalau dia koinnya seimbang, maka peluangnya pasti akan seperempat, seperempat juga ya. Seperempat, seperempat, seperempat. Total satu kan ya. Nah, jadi kalau yang dua, yang angka dua di sini yang X-nya dua, itu kan dari AA, dari ruang sampelnya AA. Maka karena cuma ada satu, maka yang dua ini punya peluang seperempat, gitu ya, dipetakan seperempat. Yang satu karena di karena dari pasangan dari AG dan GA ada dua anggota dari ruang contoh,
masing-masing seperempat kan berarti 2/4 ya. Berarti satu ini dipetakan ke 2/4 dan yang GG, yang nol itu dari GG berarti seperempat. Ya, nah perhatikan totalnya kalau dijumlahkan tetap satu. Jadi fungsi peluang itu seperti mengelompokkan gitu ya, seperti mengelompokkan peluang nilai-nilai peluang yang ada di ruang sampel gitu ya, atau di ruang contoh. Ya, sudah terbayang ya maksudnya. Nah, jadi kita coba contoh yang soal yang lain ya. Coba dibaca dulu. Pahami soalnya? Dari pahami maksud soalnya gimana ceritanya ini? Jadi kita coba bayangkan mulai dari poba acak dulu ya. Poba acak, kemudian nanti nyatakan ke dalam apa namanya bilangannya, bilangan dipasangkan ke bilangan apa gitu ya. Nanti baru dilanjutkan ke mencari peluangnya gitu ya. Sekarang coba poba acaknya ini tentang apa dulu gitu ya. Ruang sampelnya itu isinya apa ya. Ini kalau dilihat kan seperti pengurutan ya. Ini kan mau menyimpan helm. Kan mau mengembalikan helm, anggaplah setiap orang memiliki apa namanya memiliki helm sendiri gitu ya. Ada namanya dan kalau dikembalikan atau disimpan ya harus sesuai dengan namanya juga. Ya misalkan ada dalam locker gitu ya, lockernya kan pasti ada namanya. Jadi jangan sampai ketukar gitu ya. Kalau mau pakai ketukar. Ya ini kan helm sesuai dengan ukuran kepala ya harus aman. Jadi kalau ada yang besaran atau kecilan jadi bahaya, jadi tidak safety lagi ya. Jadi kalau supaya aman harus sesuai dengan ukuran kepalanya ya. Jadi urutannya harus benar menyimpannya. Jadi harusnya yang benar itu adalah eh, lokernya itu gitu ya. Kalau dari kiri ke kanan berarti Semi, Joni, dan Benny. Mungkin kodenya SJB ya. Nah, tapi kan ada kemungkinan urutan itu nggak sama gitu ya, atau tidak sesuai. Kira-kira ada berapa urutan yang mungkin sih kalau misalkan terjadi kesalahan gitu. Jadi kita kan punya 3 loker ya.
tiga loker. Kalau mau menyimpan helm, urutan yang ada berapa urutan yang berbeda yang bisa kita dapatkan. Kalau misalkan kita menyimpan helm ya, kodenya kan tadi SJB. Yang benar itu SJB. Tapi kan bisa berantakan gitu. Nah, kira-kira prinsip apa yang digunakan kalau seperti itu? Nah, pakai prinsip apa? Kalau apa mengurutkan ini Permutasi bukan, Mbak? Mutasi bukan permutasi sih? ya. Jadi ada berapa permutasi? Ada berapa urutan kalau gitu? Ada Ada 6. enam, Bu. Ada enam ya. Karena tiga ada tiga posisi gitu ya. Berarti permutasi tiga ada enam. Coba urutannya kira-kira apa aja? Gitu ya. Jadi kita buat dan baru nanti setelah itu ada enam masing-masing nanti kita pasangkan dengan nah sini pembacaknya pakai M besar. Tadi kan X besar nggak masalah ya kita ganti ke M juga nggak apa-apa. Nanti kita pasangkan dengan ini banyaknya urutan yang benar. Jadi kita harus sesuaikan dengan definisi pembacaknya ya. Menyatakan banyaknya urutan yang benar ketika helm tersebut disimpan. Nah, jadi kalau kita sudah tuliskan ya seperti ini. Ya, tadi kan ada 6 betul ya. Ini urutannya bisa SCB, SBJ, BJS, ya, dan seterusnya ya. Ada 6. Nah, yang SCB itu dipasangkan ketiga ya. Kenapa? Karena SCB itu urutan yang sesuainya harus seperti itu ya. Semi, siapa, Joni, baru Benny gitu ya. Jadi tiga yang benar. Ketiganya benar. Sedangkan kalau yang SBJ, BJS, dan CSB itu satu. Ya, perhatikan aja ya. Yang SBJ berarti yang benar cuma siapa? S, semi ya. BJS berarti yang benar BJS siapa yang benar? Si Joni. Y. Nah, ya, yang penting itu tahu ya berarti ya. Yang CBS dan BSC nol karena berantakan semua urutannya. Nah, jadi setelah itu ya. Jadi kalau kita mau buat apa namanya? Buat himpunannya ya. CS, CSB, CBS. Nah, jadi kita cukup angkanya 3, 1, dan nol aja gitu ya. Yang ini 3 itu dari sini. Yang satu ini ada 3 pasangan. Ya, yang nol ada 2. Ya, ini M. Ya, kita pakai M. Coba acaknya. Di sini ruang contohnya. Ini M kecilnya. Ya, M kecil berarti menyatakan bilangannya. M besar berarti perubahan acaknya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini kan kita lanjut ya. Berarti lanjut ke mencari FM-nya. Ya, mencari fungsi peluangnya. Nah, karena ruang contohnya ada 6, berarti ini sudah kita ya, pastikan ya, masing-masing punya peluang 1/6. Ya. Berarti nanti 3 akan dipetakan ke 1/6. Yang satu akan dipetakan ke, karena ada 3, berarti 3/6, dan yang nol ke 2/6. Itu ya. Ya, ini fungsi sebaran peluangnya. Ya, jadi nah F3 itu artinya apa?
F3 itu adalah peluang ketika M sama dengan 3, berarti kita lihat seperenam peluangnya ya. Ya, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Kita bukan contoh sebenarnya latihan ya. Tapi kita bahas bersama-sama aja. Tapi silakan dibaca dulu aja. Dipahami dulu soalnya. Sekarang masalahnya berarti gimana nih ceritanya? Yang contoh latihan pertama. Ya, sebenarnya tujuan akhirnya sih kita mau membuat sebaran peluang ya. Jadi tujuannya mencari sebaran peluang, tapi tanpa melewati proses dari kubah acak, gitu ya. Kalau tadi kan kita contoh sebelumnya kita mulai dari contoh awalnya kubah acak. Tapi ini saya mau mencontohkan dulu ya. Eh, Kalau mulai dari kubah acak seperti apa ya? Karena memang eh, sebenarnya kalau jumlahnya banyak ya tidak memungkinkan gitu ya. Tapi ini masih memungkinkan karena tidak banyak lah jumlahnya ya. Tapi artinya bisa dituliskan ya. Yang penting kita paham dulu ini ceritanya ini tentang apa gitu ya. Membeli dua komputer dari 8 yang tersedia di toko misalkan ya. Tapi ternyata dari 8 itu ada 3 yang rusak. Nah, kita kan fokusnya ke yang hasil yang sudah dibeli ya, ada 2. Nah, kalau kita mulai dari awal, dari menuliskan anggota ruang contohnya gitu ya, berarti kita pakai prinsip apa nih untuk mengetahui berapa banyak anggota dari ruang contohnya? Pakai apa nih? Pakai prinsip apa sekarang? Ini jangan sampai lupa ini. Kan ini kan sudah banyak soal-soal ya. Waktu di bab 1, 2, eh, melihat semua kemungkinan kalau kita mengambil atau membeli lah ya, mengambil 2 dari 8 yang tersedia. Berarti pakai apa? Kombinasi. Kombinasi ya, kombinasi. Jadi kombinasi 8C2 berarti ya. Ada berapa banyak tuh? Kombinasi 8C2. Atau bisa juga kita tuliskan 82 dalam bentuk seperti ini lebih.
Praktis ya. Berapa banyak? 8 faktorial. Berapa ini? 7 kali 8 bagi 2. 28 kan? Ya, ada 28 kemungkinan hasil. Nah, gimana menuliskannya? Kalau mau menuliskan 20 ke 28 tadi kan kita harus dari 8 komputer tadi kan kita harus nyatakan dalam apa buat kodenya ya. Anggaplah ini kode produksinya gitu ya. Misalkan tiga yang rusak kan kita bisa tuliskan ada R1, R2, R3. Ini yang rusak, kalau yang bagusnya berarti kan B, misalkan B1, B2, ada 5. Tapi kalau beli kita nggak mungkin milih yang itu yang rusak nggak mungkin milih. Tapi kan kita mau menuliskan semua kemungkinannya gitu ya. Ruang contohnya ada 28. Nah, artinya kita fokusnya kepada dua produk, ya dua komputer yang dibeli ya. Berarti kemungkinannya itu kan dari kombinasi dari dua yang ada di sini gitu ya. Sekarang misalkan kalau rusak semua kan kombinasinya berarti kan kalau nggak R1, R2 gitu ya. R1, R3 dan R2, R3. Nah, dua-duanya rusak ya. Cuma ada tiga kombinasi ya. Kemudian kalau yang rusaknya satu berarti lumayan agak banyak nih ya. Berarti R1-nya dengan B1, R1, B2. Itu kalau R1. Kalau yang R2-nya, yang rusaknya R2, ada 5 juga ya. Berarti dengan B1, B2, B3, B4, B5. Dan kalau rusaknya R3 sama. Nah, ini totalnya berapa? 5, 5, 15, 18 ya. Ini baru 18. Berarti 10 lagi. 10 lagi berarti kalau bagus semua ya. Berarti yang rusak sudah yang bagusnya bisa B1, B2, B1, B3, kemudian B2, B3, B2, B4, B2, B5. Terus terakhir B4, B5 ya. 10 kan? Sudah nggak ada lagi. 3, 4, 5 ya. 10. Sudah totalnya 28. Sudah sesuai dengan tadi ya prinsip kita yang kombinasi bahwa kita akan mendapatkan sebanyak 28 kemungkinan hasil pembelian. Ya, kita nggak tahu dapatnya yang mana gitu kan. Kita nggak tahu kebagiannya atau kebelinya komputer yang mana. Apakah rusak semua atau kayak satu rusak satu bagus gitu ya. Nah, sekarang berarti kita kembali ke tadi perubahan acaknya kan menyatakan ini ya. Terbelinya komputer yang rusak kan ya. Ini X-nya, X besarnya. Maka X kecilnya nilai bagi terbelinya komputer yang rusak itu kita sesuaikan dengan ruang contoh tadi gitu ya. Berarti kalau untuk yang ini yang rusak dua-duanya berarti kita menyatakan nilai X-nya adalah 2 gitu ya. Nilai X kecilnya ya, terbelinya komputer yang rusaknya 2. Kalau yang ini sampai sini semua sama, berarti nilai X-nya sama dengan 1. Artinya terbelinya komputer yang rusak 1. Kita fokusnya ke yang rusaknya ya. Rusak satu, bagus satu, tapi kita X-nya itu menyatakan yang rusaknya. Dan yang ini X-nya adalah nol. 0 ya. Jadi nilai X yang bisa dinyatakan itu adalah 0, 1, dan 2. Nah, jadi
Ini ya saya nggak buat, jadi nggak dibuat lagi ininya himpunannya ya tabelnya kurang lebih seperti itulah ya. Kalau mau dibikin tabel silakan. Nah, sekarang kita lanjut ke yang sebaran peluangnya. Kalau sebaran peluang kan tadi sebenarnya kita membuat apa namanya eh ya tabelnya itu cukup X dan FX saja gitu ya. X-nya itu ada 0, 1, ada 2. Nah, masing-masing untuk yang 0 berapa nilai peluangnya? Ya, ini kan ada 28. Ada 28 berarti kita sudah pastikan ini semuanya per 28 ya. Sekarang yang 2 kita lihat ada 3, ya kan? Ini ada 3. Berarti ini adalah 3 per 28 peluangnya. Yang satu itu ada berapa? 15. 15 per 28. Yang 2 ada eh kebalik ya. Kebalik. Yang dua itu 3 per 28. Yang nol berapa? 10/28. Nol 10 ya. Yang nol itu ada 10 per 28. Total 1. 28 per 28. Nah, jadi tapi kita kan membutuhkan formulanya. Jadi ini harus bisa dinyatakan dalam formula gitu ya. Nah, jadi artinya gini, kalau misalkan kita mau mencari F0 ya. F0 itu sebenarnya kalau tanpa membuat ini semua, tanpa menuliskan ruang contoh yang 28 ini semua, itu kita memungkinkan gitu ya. Ini kan lumayan capek 28. Gimana kalau misalkan 50 atau 100 apalagi ya. Nah, jadi kita kan sudah tahu ini semuanya per 28. Per 28 dari mana? Dari eh, 8 kombinasi 2 ya. Dari 8 kombinasi 2. Kemudian F0 gitu ya. F0 itu artinya peluang mendapatkan komputer yang rusaknya 0. Mendapatkan komputer yang rusaknya itu 0, artinya yang rusak itu ada 3 kan? Dapatnya 0 gitu ya. Jadi 0 dari 3 berarti duanya itu dari mana? Duanya pasti dari yang bagus kan? Dari yang 5 gitu. Ya. Jadi prinsipnya ya kombinasi juga gitu. Kombinasi 0 dari 3 dikalikan kombinasi 2 dari 5. Ini hasilnya berapa? 1 kali 10 per 28 ya. 10 per 28 betul ya. Jadi F0 itu ya 10 per 28. Sekarang kita lihat kalau F1 gimana? F1 berarti bawahnya kan tetap 8 kombinasi 2, atasnya satu itu berarti satu yang rusak, satu dari 3, dan satu lagi dari yang bagus. Berarti ini berapa? 3 kali 5 per 28. Sama dengan 15 per 28. Nah, sekarang yang terakhir yang kalau F berapa? F2 berarti gimana F2? Bawahnya sama 82 di kombinasi apa? Tiga, Kombinasi dua, 2. 32 terus 50. 50 50 ya. Jadi dua-duanya rusak dari yang 3 nggak rusak ya ada 5 0 ya. Berarti 32 berapa? 3 kan? 501 per 28 sama dengan 3 per 28 ya. Jadi kita sudah punya rumus, jadi kita bisa pakai rumus. Nah, rumus penghitungan ini kita bisa tuliskan dalam bentuk formula secara umum ya. Jadi kita bisa menuliskan juga formula umumnya. Jadi dalam bentuk fx gitu. Ya, jadi fx yang bisa kita masukkan nilai x-nya 0, 1, 2 bisa kita apa namanya? Kita masukkan ke rumus ini gitu ya, ke formula ini. Nah, kan bawahnya semua sama ya, 82.
Nah, yang atasnya gimana? Kan yang atasnya kan berubah-berubah ya. Jadi karena X itu menyatakan terbelinya komputer yang rusak, berarti X itu dari yang rusaknya, dari yang tiga komputer yang rusak, ya. Nanti sisanya dari yang lima itu adalah sebanyak 2 min X, gitu. Ya kan? Karena yang sisanya itu dari yang tidak rusak. Ya, sekarang coba aja masukkan F-nya 0. Berarti kan kalau F-nya 0, berarti 30 dengan 52 gitu ya. Kalau X-nya 1, berarti 31 dengan 51 ya. F-nya 2, X-nya 2, berarti 32 dengan 50. Nah, jadi kita punya formula. Jadi formulanya bisa digunakan apa bisa diterapkan untuk X 0, 1 dan 2. Nah, jadi tujuannya seperti ini ya. Jadi perubahan acak ini kita ini juga nggak perlu gitu ya. Ini juga sudah tidak perlu tabelnya karena sudah cukup diwakilkan oleh satu formula ini aja gitu ya. Dengan satu formula ini kita bisa menghitung berapa F0 ya, berapa F1 dan berapa F2 sudah cukup ya. Jadi apa namanya tentang sebaran peluang itu biasanya dalam membuat formulanya ini yang ditanyakan ya. Formula sebaran peluangnya. Bisa dipahami ya? Ada yang bertanyakan nggak? Sudah cukup jelas mudah-mudahan ya. Kalau tidak ada kita lihat yang contoh latihan berikutnya, latihan yang kedua ya. Nah ini. Nah kalau ini gimana? Jadi kita fokusnya, jadi bisa kita lihat dulu. Kita bisa menuju langsung langsung ke Puba Acak ya, Puba Acaknya. Jadi atau kita juga bisa sebenarnya kita juga harus perlu membayangkan juga ya ruang contohnya tuh nanti seperti apa gitu ya. Jadi kan kita punya jadi fokusnya itu di di 4 mobil ya, 4 buah mobil yang terjual ya. Di mana mobil yang terjual itu eh, yang dengan airbag ya, yang memiliki airbag. Nah, jadi kalau kita bayangkan kalau misalkan eh, ini X-nya itu adalah banyaknya mobil ya, banyaknya mobil dengan airbag. Ini adalah X-nya. Definisi dari pembacaknya ya. Nah, maka nilai X kecilnya gitu ya. Nilai X kecilnya yang menyatakan banyaknya mobil dengan airbag itu ada angka apa saja X-nya, X kecilnya. Apa saja berarti? Satu, Berapa? dua, tiga, empat, Berapa? nol, satu, dua, tiga. Dari nol ya, dari nol, satu, dua, tiga, empat. Nol artinya apa?
Dari empat mobil tidak ada yang dari empat mobil yang terjual tidak ada yang pakai airbag gitu ya. Jadi kalau misalkan nol berarti bisa jadi ini mobilnya nggak pakai airbag M1, M2, M3, M4 ini semuanya tanpa airbag. Nah, ini kalau yang nol misalkan ya. Kalau yang pakai airbag misalkan apa? A, misalkan kodenya A, A1, A2, A3, A4. Ini semuanya berarti ini X-nya 4 pakai airbag. Nah, berarti kan 1, 2, 3-nya kan berarti antara itu ya. Kalau satu berarti ada ada A-nya gitu ya. Di antara empat mobil ada satu yang A, sisanya M gitu ya. Nah, sekarang coba berarti kira-kira ruang contohnya ada berapa? Jadi yang paling ya, untuk di sini kan langsung menentukan formula ya, dimintanya formula. Jadi fx-nya ya sama seperti tadi kita mau menentukan fx-nya. Nah, yang pertama pertama kali bisa kita tentukan atau tuliskan adalah ruang contohnya jumlahnya ada berapa itu penting ya. Itu yang menjadi apa? Yang dijadikan sebagai penyebutnya di bawah ya. Ada berapa ini? Ini petunjuknya sebenarnya udah ada ya. Soalnya juga udah diberikan ya. Di sini 50% ini bukan ini ya, bukan tanpa maksud. Jadi itu menunjukkan bahwa terjualnya mobil airbag itu peluangnya sebesar 50% atau setengah gitu ya. Nah, berarti gimana? Kalau terjualnya airbag setengah ya berarti kalau tanpa airbag juga sudah pasti setengah ya. Jadi setengah-setengah peluangnya kan. Nah, perhatikan di sini ini pasti setiap kemungkinan ya. Setiap kemungkinan itu memiliki peluangnya berapa? Kalau misalkan bisa semuanya sama ya karena setengah-setengah kebetulan setengah-setengah. Tapi kalau enggak berarti kita mau nggak mau nanti harus ya kadang-kadang formula itu ya disesuaikan dengan soalnya juga ya apakah harus mulai dari pubajak gitu ya ataukah tidak. Ini karena peluangnya setengah ini artinya gini kalau misalkan peluang mobil A itu setengah ini mas A2 juga setengah setengah berarti kan total peluangnya berarti kan dikalikan ya prinsip perkaliannya semua berarti 1/16 ya. Jadi ini penyebutnya ini pasti semuanya per 16 di sini ya. Karena masing-masing peluangnya per 16 gitu ya. Yang M juga sama. Kalau yang tanpa airbag kan sama kan karena setengah berarti ini setengah juga. Jadi apa namanya kombinasi apapun gitu ya. Mau yang A1 M-nya 3 pasti pakai pasti per 16 juga. Ya, ini juga sama kan. Kalau A-nya setengah pasti ini setengah gitu ya. Per 16 juga kalau dikalikan ya. Jadi kita sudah tahu bahwa ruang contohnya itu ada 16 ya. Nah, tinggal ininya formula apa namanya dari empat mobil tadi ya. Tadi sudah tersebut ya kombinasinya. Jadi sudah pasti kombinasi. Jadi kombinasi dari antara yang ada airbag dengan tanpa airbag ya. Berarti karena dari empat ya pasti di sini kombinasinya dengan X-nya ya. Jadi kalau X-nya nol berarti kan X-nya nol berarti kan kombinasi 4 nol ya. Ya ini yang kombinasi apa yang X-nya nol berarti yang ini M semua gitu kan. Kalau X-nya satu ya berarti ada satu A di situ ya. Sebenarnya nggak usah pakai angka di sini ya. Yang penting M dan
antara M dan A saja ya, M dan A. Nah, jadi ya udah formulanya ya seperti ini aja ya. Jadi kalau X-nya 0 ya masukkan 0, X-nya 1 masukkan 1 ya. X-nya 2 berarti ada 2A, ada 2M ya. Nanti kombinasinya seperti apa kan bisa ya tahu. Jadi kita punya formula 0, 1, 2, 3, 4 ya. Atau kalau mau dibuat tabel seperti ini ya. Ini X, ini fx-nya 0, 1, 2, 3, 4. Yang 0, yang 0 berarti kan 1 ya. Yang 0 berarti yang mm semua ya. 1/16. Yang 1 berarti A-nya 1. Berarti kan kombinasinya ketebayang ada 4 kan. A, M, M, M gitu ya. M, A, M, M. Jangan dibayangkan M, M, A, M, 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 A. Tuh kan ada 4. Berarti 4/16. Yang 2 berarti 2A, 2M itu nanti akan ada berapa? 6 ya. 6. Kalau yang X-nya 3 berarti A-nya ada 3, M-nya 1 itu ada 4/16. Dan kalau X-nya 4 berarti A semua ada 1 ya. 1/16. Total 1 ya. Nah itu ke dalam bentuk tabel. Tapi yang kalian diminta sebenarnya ada bentuk formulanya seperti ini ya. Ya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Berarti sudah paham? Tidak mau ditanyakan ya? Lanjut. Kita lanjutkan ke tentang ya ini grafiknya ya. Ini grafik untuk soal yang tadi, yang mobil ya. Tadi kan tabelnya sudah dibuat ya nih. Nah, ini tabelnya yang ini kemudian kita gambarkan grafiknya. Jadi X-nya itu 0, 1, 2, 3, 4. Nanti dipasangkan dengan fx-nya ya. Nah, nih 0, X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Yang 0 1/16 ya. Yang 1, 4 tadi sudah betul ya. Yang 2, 6 dan nah, ini kan sebaran peluang diskret ya. Jadi kalau diskret dia gak mencar-mencar ya, titik-titik seperti itu. Jadi yang namanya grafik diskret bukan yang di jadi ada yang mencoba untuk menghubungkan kayak gini, ya jangan ya. Kalau continue seperti itu gambar grafiknya dia berupa kurva ya. Tapi sebenarnya ini kelihatan sih kalau seandainya dihubungkan gitu ya. Kalau seandainya dihubungkan dia bentuknya seperti itu ya, seperti lonceng ya. Biasanya disebutnya kurva normal yang kayak gitu ya, kurva normal. Atau kalau diskret itu sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk histogram seperti ini ya, dibuat kotak-kotak persegi. Ya. Jadi masing-masing kotak ini luasnya akan sesuai dengan peluangnya ya. Ya ini luasnya 1/16 gitu ya. Jadi yang 1/16 ini pasti akan ini 4/16 gitu ya. Jadi kalau di luas
Jadi luas histogram ini totalnya pasti akan satu, gitu ya. Kalau dijumlahkan akan satu. Nah, dari sebaran peluang, ini kita lanjut ke sebaran kumulatif, ya. Nah, perhatikan sebaran kumulatif itu hurufnya beda, ya. F juga, tapi pakai F besar. Jadi, kalau jangan sampai apa namanya harus menuliskan F kecil dan F besar, tolong diperhatikan ya. Kadang-kadang kalau tulisan biasa kita nggak mempermasalahkan itu ya, tapi di sini ada bedanya. Jadi kalau fungsi atau sebaran peluang kan pakai F kecil tadi ya, F kecil. Sedangkan ini adalah sebaran kumulatif, fungsi sebaran kumulatif dia pakai F besar. Nah, perhatikan ini beda juga ya. Tadi kalau Fx kecil, sebaran peluang itu kan menyatakan peluang X sama dengan X ya. X besar, kalau X kecil kayak apa ya, keriting gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kumulatif itu peluang X kurang dari sama dengan X ya. Beda ya, notasinya beda. Kalau kumulatif ya, di sini kalau kumulatif artinya kumulatif itu kan apa ya? Kita menumpuk gitu ya, atau kalau angka ya berarti kita tambahkan, tambahkan, tambahkan gitu ya. Jadi menjumlahkan, jadi pakai sigma di sini ya. Menjumlahkan semua nilai yang kurang dari nilai X tertentu gitu ya. Menjumlahkan semua peluang yang kurang dari X. Nah, kita lihat contohnya soal yang sebelumnya ya. Ini yang mengenai helm tadi, helm S apa semi SJB tadi ya, semi Johnny Berry. Ya, tuliskan fungsi sebaran kumulatifnya ya, tuliskan fungsi sebaran kumulatif. Kalau fungsi peluangnya kan tadi dalam tabel ya, coba dilihat lagi. Fungsi peluangnya kan dalam tabel. Tadi pakai M ya, pakai M. M-nya 013, nah ini kan fungsi peluang, pakai tabel. Nah, sekarang kalau untuk sebaran kumulatifnya, jadi kalau 0 itu 2, 1 itu 3, 3 itu 0, 2 per 6, 3 per 6, per 6 ya. Nah, jadi kita tuliskan F besar, tab M ya, kita pakai M tadi ya. Nah, jadi fungsi sebaran kumulatif itu seperti ini. Jadi kita definisikan untuk yang M kurang dari 0 itu kita tuliskan dulu dia 0 ya. Baru setelah itu M yang di antara, dia pakai interval ya, antara 0 sampai 1. Pada saat M-nya 0 berapa tadi? 2 per 6 ya? 2 per 6 kan? Ya. Kemudian yang M-nya di antara 1, 2, berapa? Nah, itu tadi 2 per 6. Nah, tapi kalau yang kurang dari, jadi kita mana tadi? Ya, 2 per 6, maka lanjutkan dengan 3 per 6. Nah, itu kita jumlahkan. Ya, 2 per 6 dengan 3 per 6 kan berarti 5 per 6. Nah, kemudian baru setelah itu untuk M lebih, bukan 2, 3 ya. 2 nggak ada ya. 1 sampai 3. Dan kemudian untuk M lebih dari 3 itu adalah 1. Ya.
Nah, nilainya M itu kan tadi 0, 1, dan 3. Jadi kalau kumulatif itu kita harus menjumlahkan dari yang sebelum dijumlahkan lagi dengan yang terakhir. Kemudian dijumlahkan lagi sampai terakhirnya 1. Nah, kemudian ditanyakan berapakah F2, F besar 2? Ya, F besar 2 itu tadi kan notasinya apa? Sama dengan peluang pada saat M kurang dari sama dengan 2. Itu kan? Ya. Nah, ini kita bisa langsung melihat dari, kita kan sudah bikin nih sebaran kumulatifnya di sini. Yang mana M kurang dari sama dengan 2? Dari dari grafik sebaran kumulatifnya. Ada di mana posisinya? Ketika M itu kurang dari sama dengan 2. Kan sebenarnya ada di sini ya. Jadi F2 itu sebenarnya adalah 5/6. Ya. Atau kita juga bisa menggunakan, tadi ini ada ya. Nah ini. Bukan ini. Nah ini ya. Kita menjumlahkan ya. Menjumlahkan menjumlahkan nilai X ya, atau nilai di sini pakainya T ya. T yang mulai dari, berarti kan kalau kurang dari 2 itu ada berapa? Ada 0 dan 1 ya. 0 sampai 1 dari fungsinya ya, dari FT. Jadi kita menjumlahkan F0 ditambah F1 gitu ya. Nah, ini F kecil ya. Ini F kecil. Ini berarti lihat fungsi peluang. Jadi F besar 2 itu menjumlahkan F0 plus F1. F0 berapa tadi? F0 itu 2/6 ya kan? Sedangkan F1 adalah 3/6. Jadi totalnya adalah 5/6. Jadi kalau kita mau melihat dari, ini kita melihat dari tabel sebaran peluang ya. Nah, kalau ini melihat dari sini, karena kita sudah buat fungsi kumulatifnya. Jadi kita bisa langsung aja ya. Ya, ini dituliskan dua caranya lah ya. Kalau ada fungsi sebaran kumulatif, ya silakan dilihat langsung. Kalau nggak ada, ya kita pakai, ya ini kita jumlahkan semua fungsi peluang yang, kalau F kurang dari sama dengan 2 ya kita jumlahkan semua yang kurang dari 2 gitu aja ya. Nah, sekarang perhatikan yang soal berikutnya. Ini kan kita buat dulu fungsi sebaran kumulatifnya ya. Ini soalnya dari yang mobil nih tadi, agen mobil. Berarti Fx dituliskan Fx sama seperti tadi. Mobil itu kan X-nya berapa tadi? 0, 1, 2, 3, 4 ya. Agak banyak. Berarti kalau yang X kurang dari 0, ini pasti 0 gitu ya. Kalau X yang ada di antara 0 sampai 1, berapa tadi? Mobil. Mobil, mana mobil? 16, 4, 6. 1, 16 ya. 16. Kemudian X di antara 1 sampai 2. Tunggu dulu sebentar. Recording stopped.
Kok stop ya? Salah. Bentar, ada tamu. Ya, maaf, kita lanjut lagi.
Jadi lanjut, Recording in progress. ya. Jadi untuk nilai X, jadi ditambahkan ya, kan sebelumnya 16, kemudian berikutnya 4, jadi tambahin jadi 5/16 ya. Kemudian kalau X-nya 2 sampai 3, berarti ditambahkan dengan 6/16, berarti 11. Dan terakhir, 1, 5, berapa tadi? Lupa ya. 11 tambah 4 ya. Berarti ini belum terakhir ya, yang terakhir belum. Masih ada satu lagi. Cara 3 sampai 4 itu 15/16, dan baru yang terakhir ini. X lebih dari 4 itu 1. Nah, ini sebaran kumulatifnya ya. Nah, sekarang perhatikan yang ditanyakan di sini adalah F2-nya F kecil nih ya. Tadi yang ditanyakan F besar, ya sekarang F kecil. Jadi beda huruf gitu ya. Beda huruf, beda hasil. Jadi kalau F2, sebenarnya kalau F2 dari tabel kita tahu ya, dari tabel ya, atau dari grafik tahu kita. Tadi F2 berapa? Ini F2 ini, 6/16. Kalau dari tabel langsung. Dari tabel fungsi peluang itu adalah 6/16. Nah, kalau dari sini, ya, ini ada tadi ya, kalau mau mencari F kecil, nah kalau mau mencari F kecil, berarti kita mengurangkan F besar X dikurangi F besar X dikurangi 1. Ya. Berarti kalau kita mau mencari F2, berarti kita harus mengurangkan F besar 2 dengan F besar 1. Ya. F besar 2 mana? Ada di mana F besar 2? Ada di sini. Ya. Pada saat F besar 2, maka nilainya adalah 11/16. F besar 1 ada di sini. Ya. Ini 5/16. Hasilnya adalah 6/16. Ya. Oke, dari dua contoh ini bisa dipahami ya, bagaimana melihat dari fungsi. Jadi cara melihat dari fungsi kumulatif dan cara melihat dari eh, tabel fungsi peluangnya. Ya. Ada pertanyaan? Enggak. Jadi jangan sampai bingung F kecil dengan F besar. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ada? Bisa Tidak, dipahami? Bu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, jadi untuk yang discrete ini sudah ya. Berarti kita lanjut ke yang continue-nya. Oh, sebentar. Ini grafiknya ya. Kalau grafik sebarang kumulatif tuh, jadi dia itu berarti apa, menanjak ya. Karena dia menjumlahkan sampai terakhirnya 1. Jadi kalau udah 1 dia eh, lurus gitu ya. Grafiknya sudah lurus. Ya, ini contoh yang tadi yang mobil tadi ya 1/16, kemudian lanjut ke berapa tadi? 5/16,
kemudian 11, 15, dan sampai 1 ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai sebaran peluang yang kontinu. Nah, sebaran peluang kontinu itu dia punya istilah sendiri ya, disebut fungsi kepekatan peluang ya. Kalau diskret itu kan tadi namanya fungsi apa? Sebaran peluang ya, sebaran peluang. Kalau ini disebutnya kepekatan peluang. Kalau bahasa Inggrisnya density ya, density. Fungsi densitas biasanya. Ada yang ya kalau diartikan begitu fungsi densitas, density function, probability density function ya. Intinya sih sama ya. Eh, tiga sifatnya, sifat pertama kan sama tadi ya. Nilai fx-nya itu nilai fungsi peluangnya itu lebih dari nol ya, sama dengan nol. Tapi x-nya anggota bilangan real ya. Kalau diskret kan bilangan bulat, kalau kontinu bilangan real. Nah, kemudian yang kedua itu kalau diskret itu pakai apa tadi? Pakai sigma ya. Kalau kontinu kita pakai integral ya. Jadi prinsipnya integral itu adalah menjumlahkan fungsi yang kontinu ya. Ini sebenarnya bukan menjumlahkan tapi lebih kepada eh, ya nanti kita akan lihat. Jadi kalau dalam fungsi kontinu itu nilai peluangnya itu dilihat dari luas daerah ya. Sama tadi diskret juga sama luas daerah. Tadi kalau dalam histogram kan kelihatan ya apa namanya persegi-perseginya. Jadi luas-luasan persegi itu menunjukkan nilai peluangnya. Jadi sama aja kontinu juga begitu ya. Nilai peluangnya itu ditunjukkan oleh luasan daerah ya. Nah, yang notasi yang ketiga mungkin berbeda tadi ya. Kalau ini pakai selang ya atau pakai interval peluang X di antara A sampai B. Jadi kalau kontinu kita nggak bisa menyebutkan peluang X sama dengan sekian itu, nggak ya. Tapi dia memberikan nilai itu dalam interval dan cara mencarinya pakai integral juga ya, yang dibatasi oleh nilai A sampai B. Nah, jadi untuk menghitung integralnya juga tidak tidak serumit pada saat kuliah kalkulus ya dulu ya, kalkulus integral. Karena memang fungsinya diberikan fungsi yang bukan fungsi sederhana ya, yang rumit-rumit termasuk fungsi trigonometri juga ya. Kalau di sini kan nggak ada. Fokusnya itu bukan kepada integralnya, tapi lebih kepada mencari peluangnya ya. Nanti sih fungsinya mudah aja sederhana. Jadi integralnya juga nggak susah. Artinya kita tidak dibikin sulit oleh fungsinya gitu ya. Nah ini contohnya. Nah contohnya ya kalau dalam fungsi untuk sebaran peluang kontinu, fungsi kepekatan peluang sama aja. Ya, kita tidak perlu tahu bentuk eksperimennya apa, tapi kita sudah langsung diberikan ada formulanya ya, formula dari fungsi peluangnya atau fungsi kepekatan peluangnya. Nah, jadi kita tidak sulit-sulit lagi nih. Kita tidak disulitkan ya. Palingan kalau di slide itu kan justru kita diminta membuat formulanya ya, membuat formula untuk sebaran peluangnya. Nah, kalau kontinu enggak gitu. Ya, ini sudah diberikan fungsinya. Nah, kita tinggal diminta apa nih? Yang pertama, diminta untuk memverifikasi dari definisi yang bagian yang sifat kedua ya. Yang mana tadi nih? Yang ini ya. Memperlihatkan bahwa memang fungsi kepekatan peluang tadi memenuhi sifat ini, total peluangnya adalah sama dengan satu ya, integral. Jadi integral yang dibatasi oleh ya. Jadi kita mau menghitung integral
dari min tahingga sampai tahingga dari fx dx-nya ya. Nah, tapi di sini kita punya batasnya itu diberikan dari min 1 sampai 2, fungsinya adalah x kuadrat per 3. Ya. Integralnya apa? Dari x kuadrat per 3 ini. Tidak susah kan ya? Integralnya mudah. Berapa integralnya? 1/9 X pangkat 3. X pangkat 3 per 9 gitu ya. Ya, sama aja ya. Per 9 X pangkat 3 atau X pangkat 3 per 9 ya boleh. Di mana batasnya dari min 1 sampai 2. Ya, kan gampang kan ya? Integralnya nggak susah-susah. Kita tinggal pasukan aja. Oh, bukan min 2, 1. 1, maaf. Min 1. 2 pangkat 3 per 9 dikurangi min 1 pangkat 3 per 9. Berapa ini? 8 per 9 dikurangi min 1 per 9 ya. Ya, jadi 1 ya, 9/9. Ya, berarti betul ya. Jadi definisi bagian 2 sudah terpenuhi bahwa integralnya dari batas yang diberikan total peluangnya sama dengan 1. Nah, kemudian yang kita diminta untuk menentukan peluang yang berada di antara interval 0 sampai 1 ya. Berarti tadi gimana caranya sama dengan integral juga tapi batasnya dari 0 sampai 1 gitu ya, dari x kuadrat per 3. Sama kan integralnya x dx ketinggalan. X pangkat 3 per 9. Batasnya sekarang 0 sampai 1. Berarti 1/9 kurangi 0 sama dengan 1/9. Ya, ya jadi seperti itu aja ya. Biasanya kalau yang continue integral biasa ya. Ada yang bertanyakan? Kayaknya nggak ada ya, gampang. Nah, sekarang coba kita lihat grafiknya nih ya. Ada grafiknya. Kalau continue grafiknya ya berarti ya kurva ya, kurva kurva yang nyambung ya. Nah, ini kita diberikan fungsinya kan pangkat 2 kuadrat. Berarti pangkat kuadrat itu kalau digambarkan bentuknya apa namanya? Fungsi kuadrat kalau digambarkan grafiknya bentuknya akan berupa parabola ya. Nah, ini bentuk parabolanya. Nah, eh, interval kita kan antara min 1 sampai 2 ya. Jadi yang kita cari tadi, yang kita verifikasi ya, yang kita verifikasi integral ini sama jumlah apa sama dengan 1 itu ada di luas ini, luasan daerah yang diarsir ini. Ya, ini luasnya ini kalau dihitung adalah 1. Ya, jadi menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva dengan sumbu X itu kan prinsipnya adalah prinsip integral ya. Ya, jadi sebenarnya konsep integral yang kita yang kita gunakan itu adalah menghitung luas daerah. Kalau luas daerah di sini yang dimaksud adalah luas daerah. Luas daerah itu menyatakan eh, nilai peluangnya ya. Jadi kalau dalam konsep peluang adalah luas daerah itu berupa nilai peluang. Sedangkan yang bagian kedua tadi menentukan peluang di antara 0 sampai 1. Nah, berarti kita mencari peluang atau luas daerah yang dibatasi dari 0 sampai 1. Ya, ini 0, ini 1. Berarti luasannya cuma ini aja. Ya, di mana luasan ini yang kita cari tadi yaitu luasnya 1/9 satuan itu ya, atau kalau
Di sini yang dimaksud adalah peluangnya. Nilai peluangnya adalah sebesar 1/9. Nah, ini interpretasi dalam grafiknya seperti ini ya. Nah, sama halnya tadi kontinu yang diskret sebaran peluang ada sebaran kumulatif gitu ya. Kontinu juga sama. Kepekatan peluang maka ada juga fungsi kepekatan peluang dan ada juga fungsi kumulatifnya yang kontinu untuk yang kontinu ya. Notasinya sama ya pakai F besar ya. Nah, perhatikan ininya juga sama ya sama seperti diskret. Eh, Nah, tapi di sini menggunakan kalau diskret kan pakai sigma sama pakai sigma ya. Tapi kalau continue kita ganti dengan integral. Perhatikan batasnya. Batas atasnya itu diganti dengan X gitu ya. Kalau batas bawah nanti sesuaikan dengan yang dalam soal ya. Nah, jadi contohnya pakai yang tadi juga ya. Nah, ini contoh sebelumnya ya. Tentukanlah fx-nya, fungsi kumulatifnya dari contoh yang tadi yang kita kerjakan. Nah, jadi kan fx tadi gimana? Fx sama dengan ini aja fx sama dengan integral. Nah, batas bawahnya kan tadi apa? Min satu ya, batas bawahnya min satu dari soal. Nah, batas atasnya itu pakai X. Jadi batas atasnya itu harus dalam X, kemudian FT, DT gitu kan. Berarti integral min satu sampai X, FT. Nah, jadi fungsi kita diganti dengan T gitu ya. Tadi kan fungsinya apa? Fungsinya X kuadrat per 3 ya. Jadi kita tinggal ganti aja dalam T. Berarti T kuadrat per 3 DT sama dengan tadi berarti ya. Dapat tadi integralnya T pangkat 3/9. Batasnya dari min satu sampai X. Berarti kalau kita masukkan X-nya berarti X pangkat 3/9 dikurangi min satu pangkat 3/9 sama dengan X pangkat 3 tambah 1/9. Nah, sama seperti tadi kalau ini kita tuliskan fx-nya ya. Jadi seperti biasa. Jadi kalau untuk yang X kurang dari min satu tadi ya, itu nilainya adalah 0 gitu ya. Kalau yang diberikan min satu sampai 2-nya, itu ya, coba nggak ada sama dengannya. Ini soalnya, ya kalau ini kurang berarti ini ya nggak masalah lah. Ini ya pakai sama dengan atau enggak. Kalau dalam kalau dalam kontinu itu kadang nggak jadi masalah ya. Yang jadi masalah itu adalah kalau dalam diskret. Jadi kalau selang pakai sama dengan atau tidak dalam kontinu itu tidak jadi masalah. Berarti di sini antara min satu sampai 2 nilainya adalah yang kita cari tadi ya. X pangkat 3 tambah 1/9. Nah, kemudian untuk yang X lebih dari sama dengan 2-nya ini 1. Gitu ya. Jadi untuk kumulatif selalu seperti itu ya. Jadi harus dituliskan kapan dia 0 dan kapan dia 1. Ya. Nah, sekarang baru setelah membuat sebarang kumulatif, gunakan untuk menghitung ini. Ya. Kalau tadi kita menghitung ini kan pakai integral ya.
Mana tadi yang kita kerjakan? Nah, ini kita menghitung pakai integral dengan batas 0 sampai 1. Nah, kalau sekarang eh, jangan pakai integral, tapi gunakan langsung dari fungsi kumulatif yang sudah kita buat. Nah, gimana? Kalau dari kumulatif, berarti kan untuk mencari P, peluang antara 0 sampai 1, ya. Jadi di sini ada, nah ini. Jadi kalau dari kumulatif, tak dari F besar, ya kita kurangkan aja F besar B dikurangi F besar A. Jadi langsung aja F1 berarti ya F1 dikurangi F0 gitu. Berapa F1-nya? F-nya kan F besar, berarti kita lihat dari sini. F1 ada di sini. F1 ada di sini. Berarti kita tinggal masukin 1 aja ke sini. 1 pangkat 3 tambah 1 tambah 1 per 9 dikurangi kalau F0 berarti 0 pangkat 3 tambah 1 per 9 gitu ya. 2 per 9 dikurangi 1 per 9 sama dengan 1/9. Ya, sama nilainya ya. Tadi juga 1/9 juga kan. Ya, jadi kita bisa melihat langsung dari apa namanya, bisa menggunakan kalau diberikan fungsi peluangnya kita bisa langsung menghitung pakai integral gitu ya. Tapi kalau diberikan fungsi kumulatifnya berarti kita pakai prinsip yang ini ya. Tidak perlu pakai integral tapi kita langsung melihat ke dalam fungsinya, fungsi kumulatifnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ini coba dikerjakan dulu sendiri ya. Nanti dicek, dibahas bareng-bareng. Nah, yang ditanyakan di bagian kedua ini soalnya apa? Kan fungsi kepekatan peluang sudah diberikan ya. Nah, yang diminta ininya fungsi kumulatifnya FY-nya. Ya, jadi FY itu apa? Mencari FY itu mencari berarti mengintegralkan fungsinya kan ya. Batas bawahnya dari sini ya. 2/5B, kemudian batas atasnya apa? Batas atasnya ya karena ini pakai Y ya berarti Y ya. Kalau tadi kalau X ya X. Dari apa? Dari FT DT ya. Silakan dilanjutkan ya. Integralnya seperti apa? Nanti buat seperti ini ya. Nanti buatnya FY bukan FX, FY. Nanti setelah itu gunakan untuk menghitung ini. Menghitung peluang Y kurang dari sama dengan B. Nah ini. Jadi menghitung peluang Y kurang dari sama dengan B tapi melihat langsung dari yang sudah ada. Ya, jadi jawabannya harus dibuat dulu ininya. Peluang Y kurang dari sama dengan B itu ya ini sama dengan FG gitu ya. F besar, F besar. Jadi nanti melihatnya itu dari yang sudah diperoleh tadi ya. Dah,
Oh, satu lagi tadi ketinggalan nih. Grafik ya, grafik sebaran kumulatif sama seperti tadi ya, apa yang diskret dia mulai dari nol terakhir berhenti di satu ya. Kumulatif ya sama pasti dia fungsinya naik ya, fungsinya menanjak naik. Dah, jadi nanti kita lanjutkan materinya ke sebaran peluang bersama ya. Ini juga ada diskret, ada kontinu. Jadi bersama itu artinya ada dua pembacak ya. Kalau kita tadi kan hanya ada satu pembajak, satu X ya. Kalau ini ada X dan ada Y. Jadi kalau dalam kalkulus ini disebutnya fungsi apa? Fungsi dengan dua variabel ya. Kalau di sini dikatakan sebaran peluang bersama gitu ya. Nah, jadi cuma ini aja ya yang dilanjutkan. Silakan dihitung dulu di sendiri. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan di hari yang sama tidak ada kendala ya di hari Jumat lagi. Ada ini enggak di kalender akademik kalian sudah lihat UTS itu tanggal berapa sih? Saya stop dulu. Recording stopped. Ada yang pernah lihat kalender akademik? Tes ada di tanggal berapa? Kurang 16 tahu. sampai Berapa? 16 sampai 27, Bu. 16 sampai 27. Oh, udah. Minggu depan? Iya. Kok minggu depan sih? Bukannya kita pertemuan ke-6 nih? Kalau normalnya ini kan nggak mungkin kurang dari 7. Punten Ibu, Hmm? waktu minggu kemarin soalnya kita nggak ada kelas, Bu. Iya, tapi kalau normalnya kan berarti dihitung kemarin tuh yang 5, sekarang yang 6 kan? Gitu nggak? Apa yang kemarin itu 6 sekarang 7? Kalau di MK lain, minggu ini tuh pertemuan ketujuh, Bu. Emang kita ketinggalan satu, kan kita bukannya baru 4 ya? Baru 4 apa yang sudah sudah pertemuan itu yang 4 4 atau 5? Oh, udah 5 ya? Kalau di Spada udah 5, Bu. Oh, udah 5 betul saya lupa. Yang terakhir yang kelima itu yang bahas soal ya? Iya, Iya, ya, Bu. benar. Berarti udah 5. Oh ya benar. Oh iya, berarti kemarin harusnya yang ke-6, sekarang yang ke-7. Berarti kita ketinggalan satu. Berarti kalau minggu depan UTS, kita nggak UTS dulu. Kita tambah satu pertemuan lagi ya. Kita lanjutkan, ini kan tanggung ya. Jadi kita habiskan, ya sebenarnya sih tinggal 22, 23, 24, 25, 26, 6 set lagi. Ya, jadi pas gitu ya. Seharusnya sih pas. Jadi untuk 7. Ya, jadi kalau kemarin tuh mesti ada, sekarang terakhir gitu ya. Tapi karena kemarin, jadi harus benar-benar, jadi artinya kita, tadi kan UTS-nya 2 minggu berarti ya jatahnya. Berarti kita di minggu keduanya gitu ya. Mungkin sebagian ada yang di minggu pertama ujian, kita ambil yang minggu kedua. Berarti minggu depan kita masih kuliah ya. Hmm, jadi nanti
Tapi nggak tahu, kalau UTS kan sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan jadwal kuliah kan. Berarti kita Jumat lagi masih kuliah.